Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 621 menetapkan standar industri bersama-sama. Bagian 1 dari 2. Philips akan bekerja sama dengan Electronic Wind and Rain dan Aiwa untuk menetapkan standar industri untuk DVD, digital versatile disc dan kami akan mengubah dunia, kata Feng Yu. Karena Tuan Feng tahu tujuan kunjungan saya, apakah kita akan membicarakan syarat kerja sama kita? Thomas bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja. Apa yang diinginkan Philips? Anda dapat berbicara pikiran Anda. Kami juga memiliki persyaratan kami. Feng Yu ingin mendengar apa yang diinginkan Philips darinya sebelum memberitahu Thomas kondisinya. Kami sangat tertarik dengan teknologi MPEG, terlepas dari apakah itu teknologi generasi pertama atau kedua. Inilah yang kami inginkan. Kami memiliki teknologi canggih untuk laserdisc dan compact disc. Teknologi kompresi yang digunakan oleh VCD Anda ditemukan oleh kami, dan kami memiliki patennya. Kami menggunakan teknologi baru. Itu bukan teknologi Anda yang dipatenkan, dan itu bukan pelanggaran. Jiang Wanmeng menyela. Kau salah paham padaku. Saya tidak mengatakan Anda semua telah melanggar paten kami. Teknologi compact disc berubah setiap hari. Ada perubahan teknologi hampir setiap bulan. Tetapi sebagai penemu, kami memiliki teknologi terbaik. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan membiarkan compact disc menggantikan kaset tradisional. Ini adalah situasi win-win bagi kami berdua, Thomas menjelaskan. Saat ini VCD kami menguasai 20% pangsa pasar video dan masih terus meningkat. Di Cina, VCD kami telah mengambil alih lebih dari 60% pasar kaset video. Di AS, kami memiliki lebih dari 30% pangsa pasar. Bahkan tanpa bantuan perusahaan Anda, kami yakin compact disc akan menggantikan kaset dalam 3-5 tahun. Apakah kita bodoh? Dengan bantuan Anda, prosesnya hanya akan sedikit lebih cepat, tetapi kami masih meminta Anda memberi Anda bagian dari keuntungan kami. Tanpa bantuan Anda, kami masih bisa sukses, dan kami masih bisa mendapatkan semua keuntungan. Untuk Wind and Rain Electronics, kedua cara akan berhasil. Tetapi bagi Thomas, Wind and Rain Electronics berjalan di jalan yang salah. Jika VCD itu baru ditemukan, apa yang dikatakan Thomas tidak salah. Namun setelah sekian lama VCD diterima oleh konsumen, dan inilah saatnya menuai keuntungan. Tidak ada perbedaan antara mendapatkan manfaat 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun kemudian. Jika ini selesai 1 hari sebelumnya, Anda mendapatkan keuntungan 1 hari sebelumnya. Tidakkah Anda setuju bahwa menangkap pasar lebih penting? Tanya Thomas. Kami hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menemukan teknologi ini dari awal dan menggunakan 2 tahun untuk memperkenalkannya ke seluruh dunia. Kami sedang menduduki pasar sekarang. Feng Yu menjawab dengan tenang. Thomas tidak membalas dan melanjutkan, oke. Kemudian saya akan berbicara tentang hal-hal lain. Anda semua menemukan disk serbaguna digital adalah untuk menjual produk ini dan para pemainnya, bukan? Kemudian teknologi untuk para pemain sangat penting. Saya percaya bahwa Anda semua sudah memulai pengembangan untuk ini. Namun, apakah Anda yakin bahwa Anda semua akan lebih cepat mengembangkan teknologi encoding daripada Sony dan Toshiba? Teknologi pengkodean adalah apa yang diinginkan Feng Yu. Jika pemain hanya dapat membaca dan tidak dapat mengkodekan disk, penggunaan disk akan dibatasi. Jika PC dilengkapi dengan optical drive yang menyala, maka compact disk dapat menggantikan floppy disk. Keuntungan dari ini akan sangat besar.
Jika Lenovo dapat menggunakan teknologi ini secara efektif di komputernya, maka pengembangan Lenovo akan jauh lebih cepat. Mungkin akan menjadi salah satu produsen PC top dunia. Di sisi lain, Win and Rain Electronics dan Aiwa juga membutuhkan teknologi ini. Jika tidak, mereka hanya dapat mengkodekan disk VCD atau DVD yang mereka hasilkan tidak akan kompatibel dengan pemutar perusahaan lain. Itu akan menghambat pengenalan pemutar DVD. DVD pada akhirnya akan menggantikan VCD. Itu sudah pasti. Jika standar industri seperti VCD yang ditetapkan oleh Win and Rain Electronics, maka status Win and Rain Electronics di industri elektronik internasional akan meningkat. Keuntungannya akan signifikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa kecepatan pengembangan akan lebih cepat dari Toshiba dan Sony jika kami bekerja sama dengan Anda? Selain itu, Pioneer, Hewlett-Packard, Dell juga meneliti teknologi ini. Feng Yu bertanya, karena perusahaan kami adalah Philips. Kami adalah yang pertama menemukan teknologi pengkodean. Kami memiliki fondasi terbaik. Thomas menjawab dengan bangga. Bagus. Bahkan jika Anda semua adalah yang terbaik dalam teknologi ini, tetapi mengapa kami lebih cepat dalam mengembangkan teknologi MPEG daripada Anda? Kami juga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain, dan hasilnya akan tetap sama. Feng Yu menjawab, brengsek. Anda berbicara seolah-olah Philips adalah perusahaan terbaik di dunia. Jika Philips benar-benar bagus, lalu mengapa Anda tidak menciptakan VCD? Kalian semua hanya serakah dan menginginkan sepotong kue sekarang. Manajer Feng, mari kita menganalisis situasi pasar. Setelah Anda semua mengumumkan teknologi terbaru Anda, Toshiba dan Sony segera memperkenalkan serangkaian standar lain untuk industri ini. Pioneer juga mulai melirik teknologi ini. Hewlett-Packard juga mengumumkan bahwa mereka akan meneliti teknologi ini. Itu berarti 4 perusahaan elektronik konsumen kelas dunia memasuki pasar. Ini tidak termasuk kami. Saya ingin tahu di industri elektronik konsumen, di mana posisi Win and Rain Electronics. Apa posisi perusahaan Anda? Ini adalah tamparan di wajah Feng Yu. Jika kita berada di posisi pertama, apakah kita masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Dibandingkan dengan seluruh industri, posisi kami mungkin tidak tinggi. Namun dalam hal pemutar video, teknologi kami adalah salah satu yang terbaik di dunia. Lihat saja VCD-nya. Ini adalah produk yang akan mengubah industri elektronik konsumen. Kami akan segera memperkenalkan Super VCD, dan kami pasti akan mengalahkan pemutar kaset video jadul. Saat kami memperkenalkan pemutar DVD, kami akan menjadi salah satu perusahaan elektronik konsumen teratas. Waktu, Tuan Feng. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa waktu adalah aspek penting. Bagaimana jika perusahaan lain memperkenalkan DVD ketika Anda memperkenalkan Super VCD Anda? Disk Anda dapat menyimpan 100 menit video berkualitas tinggi. Bagaimana jika perusahaan lain memperkenalkan disk yang dapat menyimpan video berdurasi 200 menit? Disk tidak hanya digunakan untuk menyimpan film. Ada pilihan lain yang populer bagi konsumen. Drama televisi. Disk Anda dapat menyimpan 2 hingga 3 episode, tetapi disk lain dapat menyimpan hingga 10 episode. Ini akan menjadi perbedaan besar. Jangan lupa kita masih bermitra dengan Aiwa. Aiwa adalah perusahaan yang bagus. Namun kekuatannya hanya ada di industri Walkman. Teknologi CD mereka tidak lebih baik dari Sony dan banyak perusahaan lain. Aiwa hanya memanfaatkan reputasinya sebagai pemutar musik yang bagus. Soal video, Aiwa masih pendatang baru. Itu tidak dikenal untuk pemutar video, dan teknologinya tidak luar biasa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kita, Philips. Brengsek. Bagaimana dia bisa meremehkan Aiwa sejauh ini?
Jika Heitaro Nakajima tahu tentang ini, dia akan membawa pedang samurainya untuk berduel denganmu. Jika dia kalah, dia bahkan mungkin memotong perutnya sendiri. Feng Yu berhenti mengerutkan kening. Bapak, Thomas, semakin banyak yang Anda katakan, semakin Anda terlihat ingin bekerja sama dengan kami. Katakan padaku kondisimu. Bab 622 menetapkan standar industri bersama-sama, bagian 2 dari 2. Ini seperti tawar-menawar di bazar. Anda terus mengatakan bahwa hal ini tidak baik, tetapi Anda masih tinggal di sana. Ini adalah taktik untuk negosiasi. Inilah yang dilakukan Thomas. Thomas tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Sebelum saya datang ke sini, kami telah berdiskusi dalam pertemuan kami. Philips dan Win and Rain Electronics akan meneliti dan mengembangkan DVD yang dapat ditulis bersama. Kami akan mengembangkan perangkat kecil untuk merekam data ke dalam disk DVD dan menetapkan standar untuk industri DVD. Inilah yang diharapkan Feng Yu. Philips benar-benar mitra yang tangguh. Mari kita bicara tentang detailnya. Perusahaan Anda telah mencapai hasil yang baik di China, tetapi dibandingkan dengan kami, Anda masih jauh tertinggal. Lab penelitian kami beberapa kali lebih besar dari perusahaan Anda. Kami memiliki lebih banyak peneliti dan pakar daripada milik Anda. Jadi, saya menyarankan agar kita mengambil alih R&D. Perusahaan Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teknologi ini. Jadi, ketika kami menetapkan standar industri, kami harus menamakannya sebagai standar DVD Philips, angin dan hujan. Pergi ke neraka. Apakah Anda memperlakukan saya sebagai idiot? Philips, standar DVD Win and Rain mungkin terdengar seperti kerjasama. Tapi dari namanya, orang akan tahu bahwa kami hanya membantu Philips sebagai pengikut. Kamilah yang memiliki teknologi MPEG-2. Sama seperti teori yang Mills. Nama yang Channing ada di depan, diikuti Robert Mills. Saat itu, meskipun Robert Mills mendapat pengakuan yang lebih tinggi, dari nama teorinya, orang bisa tahu siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam teori. Siapapun yang berkontribusi lebih banyak, namanya akan berada di depan. Bapak, Thomas, saya pikir Anda telah salah memahami satu hal. Kamilah yang mengembangkan teknologi MPEG-2 ini. Kami juga memiliki paten untuk teknologi generasi pertama. Teknologi ini adalah inti dari DVD ya. Perusahaan Anda mungkin memiliki lebih banyak ilmuwan dan peneliti daripada kami. Tapi apakah mereka lebih baik dari kita di bidang ini? Bisakah Anda semua berkonsentrasi untuk meneliti satu teknologi? Kita berbeda. Kami adalah ahli di bidang ini, dan kami hanya meneliti teknologi MPEG ini. Saya berani mengklaim bahwa tidak ada perusahaan lain yang lebih baik dari kami dalam hal ini. Selain itu, penelitian tentang DVD yang dapat ditulis, kami juga akan berada di depan perusahaan lain. Anda semua harus menjadi orang yang mengakomodasi kami dan bukan sebaliknya. Brengsek, tahu tempat Anda. Bapak, Feng, jangan lupa bahwa standar industri yang kami tetapkan akan diterima oleh konsumen lebih mudah daripada perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda menetapkan standar untuk VCD? Anda semua hanya memasarkan VCD dengan baik. Anda semua memiliki kesempatan untuk menetapkan standar industri untuk VCD. Jika kita yang mengembangkan VCD ini, maka pemutar VHS yang ada saat ini sudah akan ketinggalan zaman. Thomas menyesap teh hijau. Philips tidak menetapkan persyaratan tinggi untuk negosiasi ini. Ketika Thomas tiba di Cina, dia memutuskan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Tapi setelah melihat budaya perusahaan Win and Rain, dia memilih untuk tetap dengan persyaratan asli perusahaannya. Dia tidak bisa terlalu serakah. Rencana awal Thomas adalah membiarkan Philips menetapkan standar industri.
Kedua perusahaan akan melakukan penelitian dan pengembangan bersama dan berbagi semua teknologi terkait. Jika dia bisa mendapatkan saham Wind and Rain Electronics, itu akan lebih baik. Setelah mengobrol dengan Feng Yu, dia memutuskan untuk menyerah dan mengikuti arahan perusahaannya. Kedua perusahaan akan digunakan dalam standar industri. Tapi Philips harus di depan. Feng Yu tidak senang dengan keputusan ini. Anda ingin menempatkan nama Wind and Rain Electronics di depan Philips. Apakah kamu bercanda? Apakah menurut Anda Wind and Rain Electronics lebih besar dari Philips? Bapak Thomas, apakah Anda berpikir bahwa Wind and Rain Electronics tidak cukup besar untuk menetapkan standar industri? Meskipun Thomas merasa seperti ini, dia tidak menjawab Feng Yu. Ekspresi wajahnya menunjukkan apa yang dia pikirkan. Jika Wind and Rain Electronics kami dapat menetapkan dan menerapkan standar industri sendiri, mengapa kami harus bekerja sama dengan Philips? Pak Thomas juga harus tahu bahwa teknologi MPEG-2 ini dikembangkan bersama oleh Aiwa dan kami. Lalu bagaimana menurut Anda jika Aiwa memilih bekerja sama dengan Sony? Jepang. Tidakkah menurut Anda akan lebih mudah untuk menetapkan standar industri jika Aiwa bekerja sama dengan Sony? Jangan lupa bahwa Aiwa telah bekerja dengan Sony cukup lama di masa lalu. Kami tidak akan mengatakan berapa banyak kerugian yang akan dihadapi Wind and Rain Electronics jika Anda meminta Aiwa untuk menetapkan standar industri. Tidak mungkin bagi Aiwa untuk bekerja dengan Sony. Aiwa telah merebut pasar Walkman dari Sony dan pangsa pasar Aiwa dari pasar Walking hampir 70%. Saat ini, Sony hanya memiliki pangsa pasar kurang dari 20%, dan Aiwa mulai merebut pangsa pasar pemutar CD dari Sony. Pesaing terbesar Aiwa adalah Sony. Mengapa Aiwa memilih bekerja dengan Sony? Thomas tersenyum dan meminta Feng Yu kembali. Sebelum Thomas datang ke China, dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Informasi ini bukanlah rahasia. Dia tahu tentang ini ketika dia bertanya-tanya. Oh, Anda telah melakukan pekerjaan rumah Anda. Tapi semakin Anda tahu, semakin mudah bagi saya untuk menipu Anda. Kamu benar, dan itu juga karena hal-hal yang kamu katakan. Jika Aiwa mendekati Sony untuk berkolaborasi dan menawarkan untuk bergandengan tangan menguasai pasar Walkman dan CD player, apakah menurut Anda Sony akan menolak tawaran ini? Raut wajah Thomas berubah. Memang, Aiwa rela menyerahkan sebagian pangsa pasar Walkman dan CD player kepada Sony. Sony pasti akan bekerja sama dengan mereka. Tapi Thomas tidak tahu bahwa tidak mungkin Sony dan Aiwa bekerja sama dalam hidup ini. Heitaro Nakajima telah menghina penjabat Presiden Sony Norio Ohga secara terbuka di depan media sebelumnya. Norio Ohga tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama dengan Aiwa. Jika diberi kesempatan, dia ingin melangkahi Aiwa. Jika bukan karena Aiwa yang mengganggu rencananya, dia akan menjadi presiden Sony sekarang. Bapak Feng, Aiwa adalah Aiwa dan bukan elektronik angin dan hujan. Jika Aiwa menetapkan standar industri, manfaat apa yang akan diperoleh Wind and Rain Electronics? Saya tahu Wind and Rain Electronics telah berkolaborasi dengan Aiwa dan berbagi banyak teknologi. Tetapi apakah Anda bersedia membantu merek lain tumbuh? Thomas memutuskan untuk menggunakan branding untuk membujuk Feng Yu. Oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya bukan hanya pendiri Wind and Rain Electronics. Saya juga pemegang saham utama Aiwa. Bagi saya, kedua perusahaan itu sama. Faktanya, saya memiliki lebih banyak saham di Aiwa daripada Wind and Rain Electronics. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa ada submerek di bawah Aiwa yang berbahasa Cina? Feng Yu tersenyum dan menjawab. Apa? Feng Yu adalah pemegang saham utama Aiwa. Itu berarti kedua perusahaan itu sama dengan Feng Yu.
Tidak heran kedua perusahaan bekerja sama dalam banyak proyek dan Aiwa mampu membuka pasar Cina. Brengsek. Dengan cara ini, Philips tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam negosiasi ini. Lalu bagaimana kamu ingin bekerja sama? Sederhana. Wind and Rain Electronics akan melakukan R&D, dan Philips akan membantu kami. Kami akan menetapkan standar industri bersama-sama, dan itu akan disebut standar DVD Wind and Rain Philips. Seharusnya ada perusahaan lain yang bekerja sama dengan Philips. Buat mereka mengenali standar ini. Kami akan memiliki paten teknologi DVD yang dapat ditulis, dan Philips akan menikmati otorisasi seumur hidup untuk menggunakan teknologi ini. Pada saat yang sama, kami akan mengizinkan Philips untuk menggunakan teknologi MPEG dan VCD kami secara gratis. Kami akan berbagi pasar dengan Anda semua. Paten adalah milik pihak lain, tetapi Philips akan mendapatkan hak untuk menggunakan paten tersebut. Kesepakatan ini tidak menguntungkan Philips. Namun jika mereka tidak setuju, Philips akan dikeluarkan dari permainan ini. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan sepotong kue pun. Bapak Feng, saya perlu berdiskusi dengan markas saya sebelum saya bisa memberi Anda jawaban. Ekspresi bangga Thomas di wajahnya sudah lama hilang. Sekarang, Feng Yu berada di atas angin. Feng Yu mengulurkan tangannya, tentu saja. Aku akan menunggu kabar baikmu. Jika Tuan Thomas tidak keberatan, menginaplah di Hotel Wind and Rain Electronics kami malam ini. Bab 623 Flat pertunjukan yang menakjubkan. Feng Yu menoleh ke Jiang Wanmeng dan berkata bahwa dia ke flat pertunjukan kami. Jiang Wanmeng mengangguk. Dia menantikan bagaimana reaksi orang Belanda yang bangga ini ketika dia melihat pertunjukan mereka datar. Flat pertunjukan ini disarankan oleh Feng Yu. Feng Yu menginginkan tempat untuk memamerkan dan bereksperimen dengan masa depan peralatan rumah tangga. Hampir semua peralatan rumah tangga di Flat Show diciptakan oleh Feng Yu. Banyak dari mereka yang sederhana tetapi sangat praktis. Ini termasuk produk peralatan rumah angin dan hujan. Di pintu, ada kunci elektronik. Jiang Wanmeng memasukkan 9527, dan ada bunyi bip untuk memberitahu pengguna bahwa pintunya tidak terkunci. Kata sandi ditetapkan oleh Feng Yu, dan dia menyukai nomor ini. Kunci elektronik ditemukan sejak lama, tetapi masih belum tersebar luas. Itu karena masih banyak kekurangan kunci elektronik. Misalnya, keypad tidak cukup sensitif, dan tidak dapat dibuka dengan mudah. Microchip juga mudah diterjemahkan. Tetapi di Wind and Rain Electronics, sebagian besar kuncinya adalah elektronik. Thomas mengangkat alisnya ketika dia melihat kunci elektronik. Itu hanya kunci elektronik. Apa yang harus terkejut? Kami juga memiliki ini di Philips. Orang-orang dari Wind and Rain Electronics ini telah tinggal di pegunungan. Tetapi ketika Thomas melihat logo angin dan hujan di kunci pintu, dia sedikit terkejut. Kunci elektronik ini ditemukan oleh Wind and Rain sendiri. Philips juga dapat mengembangkan kunci semacam itu. Ini adalah sesuatu yang ditemukan staf kami di waktu luang mereka. Jiang Wanmeng berkata sambil membuka pintu. Dia memperkenalkan fitur Flat Show kepada Thomas. Ini kamar terbaik kami. Ini diatur seperti apartemen dan telah menggunakan semua konsep futuristik yang disarankan oleh manajer Feng. Manajer Feng tidak hanya memiliki Wind and Rain Electronics. Dia juga memiliki Wind and Rain Home Appliances. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang kipas tanpa pisau. Ini adalah salah satu produk dari Wind and Rain Home Appliances. Thomas memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Elektronik angin dan hujan, peralatan rumah tangga angin dan hujan, dimiliki oleh orang yang sama. Tuan Feng memiliki begitu banyak bisnis.
Sepertinya tidak mungkin menggunakan pemerintah untuk menekan mereka agar menyerah. Tapi apa arti konsep futuristik? Jiang Wanmeng mengambil remote control di dekat pintu dan mengarahkannya ke jendela. Berbunyi. Tirai dibuka. Dia kemudian mengarahkan remote ke TV, dan TV dinyalakan. Dia menekan tombol lain, dan pemutar VCD dihidupkan. TV sedang memutar video Elvis Presley. Remote control ini digunakan untuk mengontrol semua yang ada di flat ini. Anda hanya perlu mengarahkannya ke peralatan rumah tangga, dan Anda dapat mengontrolnya. Jiang Wanmeng menjelaskan. Tetapi Jiang Wanmeng memperhatikan bahwa Thomas tidak mendengarkannya. Matanya terpaku pada TV. Ini adalah TV layar datar menggunakan panel layar plasma. Meski tidak sedatar TV layar datar masa depan, ketebalannya hanya 10 cm. Itu jauh lebih ramping daripada TV tabung sinar katoda CRT tradisional. Kalian semua juga tahu tentang teknologi ini. Orang Jepanglah yang ahli dalam teknologi plasma TV. Perusahaan seperti Panasonic, NEC, dan Fujitsu sedang meneliti teknologi ini. Elektronik angin dan hujan juga menguasai teknologi ini. Philips juga meneliti teknologi ini dan mencoba memperkenalkan TV jenis ini. Tapi itu tidak populer di kalangan konsumen karena mahal dan kualitas gambarnya hampir sama dengan TV biasa. Namun Philips merasa bahwa TV plasma ini akan populer di masa depan. Kami tidak bisa mengatakan kami bagus dalam teknologi ini. Kami sedang meneliti Liquid Crystal Display Television (LCD TV). Kami masih memutuskan apakah akan fokus pada plasma atau LCD. Jiang Wanmeng menggosok hidungnya dan menjawab. Jiang Wanmeng berbohong. Wind and Rain Electronics masih belum paham tentang teknologi ini. Mereka hanya merekayasa balik produk orang lain dan masih mempelajarinya. Mereka hanya dapat dianggap sebagai pemula di bidang ini. Thomas terkejut. Wind and Rain Electronics juga meneliti monitor LCD. Inilah yang menjadi fokus Philips. Namun resolusi LCD tidak setinggi plasma TV. Namun, itu jauh lebih murah, lebih ringan, dan lebih tipis daripada TV plasma. Mengapa arah penelitian Wind and Rain Electronics mirip dengan mereka? Jawabannya sederhana. Karena Feng Yu tahu tentang masa depan elektronik konsumen. TV plasma sangat populer pada awalnya, tetapi ketika resolusi TV LCD meningkat dan biaya diturunkan, TV plasma menjadi usang. Inilah sebabnya mengapa Feng Yu menolak membuang waktu untuk meneliti TV plasma. Ketika Jiang Wanmeng dan timnya memberitahu Feng Yu bahwa mereka ingin mempelajari teknologi plasma, Feng Yu mengatakan mereka untuk mempertimbangkan TV LCD. Dia tahu bahwa sebelum TV plasma menyebar luas, itu akan digantikan oleh TV LCD. Selain itu, monitor LCD lebih cocok digunakan untuk monitor komputer, dan perkembangan teknologi ini sangat pesat. Ini menggantikan TV plasma dan TV CRT dalam beberapa tahun. Jiang Wanmeng menyalakan pembersih udara di sudut. Teknologi ini sebenarnya ditemukan oleh Yadu. Tapi ketika Wind and Rain Home Appliances bertukar teknologi dengan Yadu, itu termasuk di dalamnya. Air purifier ini juga memiliki fungsi aromaterapi di dalamnya. Segera, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma ringan. Penjernih udara ini memiliki fungsi aromaterapi dan pelembab yang tergabung di dalamnya. Udara di sini kering, dan Anda akan merasa lebih baik jika udaranya dilembabkan. Yang Wanmeng menjelaskan, ada komputer di sini, dan Anda dapat mengirim email ke perusahaan Anda. Anda juga bebas menjelajahi internet. Oh, komputer ini dilengkapi dengan drive optik. Ada beberapa disk game di sini. Jika Anda bosan, Anda bisa bermain game komputer atau menonton film. Selain monitornya lebih kecil, kualitasnya tidak kalah dengan pemutar VCD. Dengan earphone ini,
Suaranya lebih baik daripada menonton dari TV. Komputer dengan drive optik. Ide yang gila. Jika ini diperkenalkan ke pasar, itu pasti akan menggantikan floppy disk. CD akan dapat menyimpan lebih banyak data daripada floppy disk. Apakah komputer ini juga diproduksi dari perusahaan Anda? Tapi logonya bukan dari Win and Rain. Ini adalah Lenovo, merek komputer terbaik China. Manajer Feng juga memiliki beberapa saham di perusahaan ini. Thomas memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Feng Yu juga memiliki saham di perusahaan ini. Berapa banyak bisnis yang dimiliki Feng Yu? Kenapa dia sepertinya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan elektronik dan peralatan rumah tangga? Oh, biarkan aku menunjukkan kamar mandi. Thomas tercengang. Apa yang bisa ditampilkan di kamar mandi? Anda pikir saya tidak menggunakan kamar mandi sebelumnya? Jangan bilang bahwa kamar mandi Anda sepenuhnya otomatis. Pemanas air ini mengatur suhu air secara otomatis. Anda dapat mengatur suhu yang Anda inginkan di sini, dan ada layar LCD. Tanda plus berarti menaikkan suhu dan tanda menurunkan suhu. Suhu tertinggi yang bisa Anda atur adalah 72 derajat Celcius. Saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan pengering rambut. Ini adalah pengering tangan. Ada sensor inframerah built-in. Ini akan meniupkan udara panas untuk mengeringkan tangan Anda. Ini akan mencegah tangan Anda terkena kuman saat bersentuhan dengan handuk atau kertas. Jika Anda tertarik, Anda bisa merasakannya sendiri. Teknologi pengering tangan otomatis didasarkan pada teknologi kipas tanpa pisau. Itu kecil dan bisa digantung di dinding. Angin dan hujan peralatan rumah tangga telah menerapkan paten untuk teknologi ini. Perusahaan Jepang yang memiliki paten ini dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya hanya dapat menyaksikan Feng Yu menuai semua keuntungan. Ini adalah penyedot debu robot. Hal ini juga built-in dengan sensor inframerah. Setelah Anda menyalakannya dan meletakkannya di lantai, itu akan menyedot debu lantai itu sendiri. Lihat, setelah menyentuh dinding, itu akan berubah arah dengan sendirinya. Jika Anda menyalakannya sebelum berangkat kerja, lantai Anda akan bersih saat Anda kembali ke rumah. Ini dapurnya. Ini adalah oven microwave gelombang cahaya. Ini menggabungkan teknologi microwave dan gelombang cahaya. Ini akan memanaskan makanan Anda lebih cepat dan menghemat lebih banyak listrik. Ini adalah produk yang akan diperkenalkan oleh Win and Rain Home Appliances akhir tahun ini. Ini adalah kompor induksi. Anda seharusnya menggunakannya sebelumnya. Ketika Jiang Wanmeng berbalik untuk melihat Thomas, dia melihat Thomas masih terkejut. Thomas terpana dengan semua peralatan rumah tangga di flat show ini. Apakah peralatan rumah tangga ini untuk rumah tangga rata-rata? Elektronik angin dan hujan dan peralatan rumah tangga angin dan hujan sudah sangat maju secara teknologi. Bab 624 kerja sama penuh. Thomas tercengang oleh semua peralatan rumah tangga di flat pertunjukan. Jiang Wanmeng berusaha menahan tawanya. Peralatan ini sebagian besar sampel. Misalnya, remote control universal itu. Meskipun dapat mengontrol TV, pemutar VCD, dan banyak peralatan lainnya, ada masalah dengan sinyalnya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mematikan VCD saat Anda menyalakan TV. Pengontrol dapat dianggap sebagai produk yang tidak berguna. Juga, robot vakum itu. Biaya produksinya sangat tinggi, dan hampir tidak mungkin untuk memproduksinya secara massal. Sensor inframerah itu tidak cukup sensitif, dan tidak ada pengatur waktu yang disetel di robot. Itu menghabiskan banyak listrik. Pemanas air mudah dibuat, tetapi dengan pengontrol pemanas di dalam pemanas sangat mahal. Layar LCD yang menunjukkan suhu itu hanya prototipe. Keran sensor inframerah, sakelar kontrol suara, ketel listrik otomatis,
AC yang dilengkapi dengan fitur pemurni udara, DEL. Mengejutkan Thomas. Ini adalah kekuatan perusahaan angin dan hujan. Itu terlalu maju. Bagaimana mereka mendapatkan ide-ide ini? Apakah ini ditemukan oleh staf yang semuanya minum teh dan bermain pingpong selama jam kerja mereka? Bapak, Thomas, Anda dapat meninggalkan barang bawaan Anda di sini, dan kita akan pergi makan malam. Saya membawa Anda berkeliling dan mencicipi masakan lokal kami. Oke. Ayo pergi. Saat Thomas berjalan keluar ruangan, dia terus berbalik untuk melihat peralatan. Jika memungkinkan, dia ingin membawa beberapa produk itu kembali untuk bereksperimen dengannya. Thomas bahkan ingin membongkar semua peralatan itu sekarang. Dia tahu dia akan mendapat banyak inspirasi dari peralatan itu. Tetapi karena Jiang Wanmeng berani menunjukkan kepadanya produk-produk ini, itu berarti mereka akan mengajukan paten dan tidak takut memberitahu dia teori dan teknologi di balik peralatan tersebut. Peralatan ini telah mengejutkannya. Ini adalah kekuatan perusahaan angin dan hujan. Philips harus bekerja sama sepenuhnya dengan perusahaan tersebut dan tidak menawar dengan mereka untuk satu atau dua teknologi. Bapak, Jiang, saya ingin menelepon dulu, kata Thomas. Apakah Anda menelepon Belanda? Ikut denganku. Anda dapat melakukan panggilan jarak jauh di kantor saya. Jiang Wanmeng membawa Thomas ke kantornya dan pergi. Meninggalkan Thomas sendirian di kantornya dengan pintu tertutup. Thomas hendak melakukan panggilan teleponnya ketika dia melihat ada setumpuk dokumen tertinggal di meja Jiang Wanmeng. Meskipun dia tahu bahwa itu tidak etis dan bahkan melanggar hukum untuk mengintip dokumen orang lain, dia tidak bisa menolaknya. Cina. Sebagian besar dokumen dalam bahasa Cina, dan Thomas tidak mengerti. Dia akhirnya menemukan dokumen dalam bahasa Inggris. Dia membukanya dan terkejut. Ini adalah laporan tentang kerjasama dengan Dell. Dell ingin bekerja sama dengan Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances dan memasuki pasar Cina. Mereka ingin mendirikan kantor pusat Asia mereka di Cina dan memperluas operasi mereka ke seluruh Asia. Dell juga merupakan raksasa dalam industri elektronik. Jika Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances bekerja sama dengan Dell, maka Philips akan keluar dari permainan. Jadi, selain Sony, Wind and Rain Electronics masih memiliki mitra lain untuk dipilih. Thomas segera menelepon markas besarnya dan melaporkan temuannya dan apa yang dilihatnya kepada Presiden Philips. Dia meminta perusahaan untuk memberinya jawaban sesegera mungkin. Pendapatnya adalah untuk bekerja sama dengan Wind and Rain Electronics sepenuhnya. Hanya kreativitas perusahaan ini yang layak bagi Philips untuk berkolaborasi dengan mereka. Manajemen puncak Philips sangat prihatin setelah mereka mendengar laporan Thomas. Mereka mengirim Thomas ke Cina karena mereka tahu Thomas mampu membuat keputusan yang tepat. Thomas juga memiliki saham Philips dan tidak akan pernah mengkhianati perusahaan. Di masa lalu, Thomas juga pernah mewakili Philips untuk beberapa negosiasi dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kali ini, manajemen puncak Philips mempercayai penilaian Thomas dan dengan tulus ingin berkolaborasi dengan Wind and Rain Electronics setelah mengetahui seberapa kuat perusahaan ini. Philips tahu berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh teknologi canggih, atau produk canggih bagi perusahaan. Perusahaan angin dan hujan ini mampu menciptakan begitu banyak teknologi canggih. Masa depan perusahaan ini tidak terbatas. Jika Philips dapat bekerja sama dengan perusahaan potensial seperti itu sekarang, mereka akan menjalin hubungan kerja yang baik dengan perusahaan ini, dan mereka juga dapat berbagi teknologi tersebut. Mereka akan berada di depan pesaing mereka. Saat makan malam, Feng Yu menggunakan taktiknya untuk membuat tamunya mabuk. Dia akan mengangkat gelasnya setiap beberapa menit. Mereka sedang minum baijiu.
Tapi Feng Yu menggunakan alasan di bawah pengobatan untuk menghindari minum. Dia sedang minum jus buah. Memanggang dengan segelas jus buah terlalu memalukan untuk ditonton Jiang Wanmeng. Tetapi ketika dia melihat Feng Yu terus memanggang Thomas dengan jus buahnya dan Thomas hampir pingsan, dia juga bergabung untuk membuat Thomas minum lebih banyak. Peralatan rumah tangga tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Jika Thomas sadar, dia akan melihat masalah dalam produk itu dan kejutan yang mereka berikan kepadanya akan hilang. Dokumen berbahasa Inggris tentang kerja sama dengan Dell itu juga palsu. Ini semua adalah jebakan yang dipasang untuk Thomas. Jika Thomas tidak mengintip dokumen di atas meja, dia tidak akan jatuh ke perangkap. Tetapi karena dia mengintip dokumen-dokumen itu, tentu saja dia akan menyukainya. Jika seseorang membaca dokumen itu dengan cermat, dia akan menyadari bahwa itu palsu. Tapi Thomas tidak punya waktu untuk membacanya dengan seksama. Dia juga tidak berani membaca dokumen orang lain secara terbuka di kantor mereka. Jika dia tertangkap, dia akan membawa masalah bagi Philips dan bahkan mungkin dipecat. Feng Yu berkata bahwa jebakan ini tidak bisa menipu tuan-tuan. Itu hanya berlaku untuk orang yang licik. Siang itu, manajemen puncak Philips mengadakan rapat. Mereka ingin menghubungi Thomas lagi untuk membahas kerja sama mereka dengan Win and Rain. Dalam percakapan telepon tadi, Thomas meminta mereka untuk mengambil keputusan secepatnya. Tetapi staf Philips China memberitahu manajemen puncak Philips bahwa Thomas sedang mabuk dan sedang tidur. Keesokan paginya, Jiang Wanmeng membangunkan Thomas untuk sarapan. Thomas mengalami mabuk berat. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia kembali ke flat show kemarin. Thomas bersumpah bahwa dia tidak akan pernah minum dengan orang Cina lagi. Orang Cina ini dapat menahan minuman keras mereka dengan baik. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia pingsan. Orang Cina adalah orang yang menemukan Baijiu, dan dalam darah mereka menyimpan minuman keras mereka dengan baik. Bapak, Thomas, kemarin saat makan malam, Anda mengatakan bahwa Anda akan dapat memberi kami keputusan pagi ini. Aku ingin tahu, apa keputusan perusahaanmu? Feng Yu bertanya. Bapak, Feng, bisakah saya menelepon? Tentu saja. Setelah sarapan, Thomas menelepon markasnya dan dimarahi karena mabuk kemarin. Manajemen bertanya kepada Thomas tentang beberapa detail, dan dia menjelaskan. Thomas masih bersikeras untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Win and Rain Electronics dan Win and Rain Home Appliances. Philips harus berkolaborasi dalam elektronik dan peralatan rumah tangga. Thomas juga menyebutkan bahwa Win and Rain adalah perusahaan yang kuat, dan mereka tidak dapat menggunakan pemerintah mereka untuk menekan mereka agar menuruti tuntutan mereka. Philips membuat keputusan. Mereka setuju dengan pandangan Thomas dan akan berkolaborasi dengan Win and Rain Electronics dan Win and Rain Home sepenuhnya. Rincian kerjasama ini masih perlu dibahas setelah negosiasi Thomas. Setelah meninggalkan kantor Jiang Wanmeng, Thomas berkata kepada Feng Yu, Tuan Feng, Dewan Direksi kami telah memutuskan untuk berkolaborasi dengan Win and Rain Electronics dan Win and Rain Home sepenuhnya. Berkolaborasi sepenuhnya. Bagaimana kita akan bekerja sama? Bisakah Anda lebih spesifik? Feng Yu menjawab dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, dia melompat kegirangan. Bab 625 kerja sama penuh berlanjut. Negosiasi berjalan lancar. Itu juga karena Thomas terkesan dengan kekuatan Win and Rain dan memberikan banyak konsesi. Dalam hal branding dan industri elektronik, Philips jauh lebih kuat daripada Win and Rain Electronics dan Win and Rain Home Appliances. Tapi Feng Yu membuatnya sangat jelas. Jika Philips bekerja dengan Win and Rain, mereka akan mampu mengembangkan banyak produk elektronik yang akan mengubah dunia. VCD, Super VCD,
DVD dan drive optik yang akan datang untuk komputer dan bahkan peralatan rumah tangga seperti robot vakum, oven microwave lightwave, Dell. Akan membawa banyak keuntungan bagi Philips. Karena keuntungan ini, Thomas dan Philips menyetujui persyaratan Feng Yu. Mereka akan bekerja sama sepenuhnya dan akan menetapkan standar industri bersama. Mereka akan mempopulerkan VCD dan DVD bersama-sama dan juga akan memperkenalkan peralatan rumah baru lainnya. Win and Rain Electronics dan Win and Rain Home Appliances akan memungkinkan Philips memiliki akses ke teknologi mereka. Philips akan berbagi teknologi cakram optik, teknologi TV, teknologi layar LCD, dan teknologi komunikasi optik dengan Win and Rain. Teknologi akan dibagi antara kedua perusahaan tanpa biaya. Perusahaan akan tetap mempertahankan paten yang mereka miliki, tetapi pihak lain akan dapat menggunakannya secara gratis. Semua paten baru yang dikembangkan dari teknologi terkait akan tetap dimiliki oleh perusahaan. Feng Yu telah membuat pertimbangan serius sebelum bertukar teknologi VCD dengan Philips. Ia sempat berpikir mengapa perkembangan VCD tidak secepat kehidupan sebelumnya. Hanya ada satu alasan. Karena di pasar itu hanya ada dua perusahaan yang memproduksi pemutar VCD, dan kedua perusahaan itu adalah miliknya. Feng Yu tidak bisa bersaing dengan beberapa perusahaan yang bekerja sama dalam memperkenalkan pemutar VCD di kehidupan sebelumnya. Saluran pemasaran dan distribusinya tidak cukup untuk mempopulerkan produk ini. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagian besar perusahaan elektronik top Jepang memiliki teknologi VCD. Merekalah yang menemukan bahwa teknologi ini tidak dipatenkan, dan mereka bergegas untuk mengajukan paten. Inilah sebabnya, di masa depan, perusahaan VCD China masih harus membayar biaya paten kepada perusahaan Jepang tersebut. Perusahaan Jepang menggunakan biaya yang dikumpulkan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik di industri. Dalam kehidupan ini, paten ini milik Feng Yu. Perusahaan Jepang tidak akan membagikan kue ini. Tapi VCD itu tidak tumbuh secepat kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tapi itu masih sama dengan sejarah. Semua perusahaan berusaha mengembangkan pemutar DVD untuk menggantikan VCD. DVD akan menggantikan VCD di masa yang akan datang. Teknologi dan pengalaman pengguna lebih baik daripada VCD. Perusahaan telah bertindak cepat, tetapi Win and Rain Electronics masih mampu mengembangkan teknologi DVD terbaru sebelum mereka. Itu seperti industri game. Nintendo dan membuang Sony dan Sony menggunakan 2 tahun ke depan untuk mengembangkan konsol game PlayStation. Pada akhirnya, Sony menduduki sebagian besar pangsa pasar dan keuntungan. Aiwa telah mengalahkan Sony dalam industri Walkman, tetapi itu karena fokus Sony saat itu adalah pada Columbia Pictures. Columbia Pictures adalah investasi mereka yang paling signifikan di tahun 1990-an. Itu masih investasi luar negeri. Tidak ada yang salah dengan investasi ini. Begitu Columbia Pictures mulai menghasilkan uang, Sony akan memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk melawan Aiwa. Tapi Feng Yu tidak khawatir tentang ini. Pada saat Columbia Pictures mendapat untung, Walkman akan hampir usang. Jika Sony ingin merebut kembali pasar Walkman saat itu, mereka dapat memilikinya. Tapi sekarang, Sony dan Toshiba telah bekerja sama dan ingin menetapkan standar industri. Mereka menyadari DVD ini lebih baik dari VCD. Ini pada akhirnya akan menggantikan pemain VHS tradisional. Juga, inilah yang diinginkan Sony untuk Columbia Pictures mereka. Dengan teknologi ini, mereka bisa menjual film mereka dalam bentuk DVD. Columbia Pictures memiliki hak atas sejumlah besar film. Jika Sony mampu memperkenalkan DVD player yang bagus dan film-film tersebut dalam format DVD, maka keuntungan Columbia Pictures akan meningkat.
Ini akan menghidupkan kembali perusahaan produksi yang sedang berjuang ini. Jadi, Sony pasti akan meningkatkan investasinya pada penelitian dan pengembangan DVD-nya. Feng Yu tahu bahwa jika dia melawan Sony secara langsung, dia mungkin masih akan menang pada akhirnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan investasinya ke Aiwa dan Win and Rain Electronics. Tapi itu tidak layak dilakukan. Ada banyak keuntungan dengan berkolaborasi dengan Philips, terutama satu istilah tertentu dalam kontrak. Kedua perusahaan akan membantu pihak lain memproduksi produk. Aiwa hanya memiliki pabrik di London, dan itu memproduksi Walkman. Pabrik itu harus memenuhi pesanan untuk seluruh Eropa Barat, dan pabrik itu tidak punya tempat lagi untuk memproduksi pemutar VCD. VCD player merek Aiwa dan Win and Rain semuanya diproduksi di China. Biayanya tinggi karena pengangkutan barang ke pasar Eropa dan AS. Produsen pemutar VHS tersebut menurunkan harga eceran untuk bersaing dengan pemutar VCD. Semua produsen pemutar VHS bekerja sama untuk mencegah pemutar VCD mendapatkan popularitas di negara-negara barat. Feng Yu harus mengakui bahwa perusahaan-perusahaan itu berpengaruh dan dapat menghentikan pemutar VCD menjadi populer di luar negeri. Meski masih untung, namun tetap berbeda perasaan dengan memonopoli pasar. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, pasar VCD berjalan dengan sangat baik. Pabrikan menjual sejumlah besar pemutar VCD setiap tahun. Tapi sekarang, setelah Feng Yu memonopoli pasar VCD, penjualan pemain tetap rendah dan Feng Yu khawatir. Tapi sekarang, dengan hadirnya Philips, penjualan VCD player pasti akan melonjak karena jalur distribusinya di Eropa dan Amerika Serikat. Thomas juga memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Yu. Ia juga ingin segera memperkenalkan Super VCD. Dia tidak ingin memperkenalkan VCD player lama. Dengan cara ini, akan memperlebar kesenjangan antara VCD dan VHS tradisional. Akan lebih mudah untuk menendang mereka keluar dari pasar. Feng Yu hanya mengizinkan Philips untuk menggunakan teknologinya. Begitu Feng Yu menguasai teknologi yang lebih baru, otorisasi teknologi VCD-nya dapat diberikan kepada lebih banyak perusahaan, dan itu akan menjadi upaya kolektif untuk membuka pasar VCD. Tapi potongan kue terbesar masih menjadi milik Win and Rain Electronics. Hasil dari penetapan standar industri tidak dapat dilihat dalam waktu dekat. Tapi keuntungan dari memproduksi Super VCD langsung terasa. Thomas juga menerima permintaan Feng Yu untuk membuat Win and Rain Electronics untuknya. Ini akan menurunkan biaya untuk pemutar VCD angin dan hujan dan VCD Aiwa. Ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan model-model baru dan membuka pasar. Di Cina, fokus utama Feng Yu masih pada pemutar VCD angin dan hujan dan pemutar VCD Aiwa. Untuk di luar negeri, Feng Yu akan menggunakan VCD Aiwa dan pemutar VCD angin dan hujan. Merek Aiwa digunakan untuk membidik pasar China dan Asia Tenggara. Aiwa sama dengan Aihua, karakter Cina untuk merek Aiwa. Feng Yu telah mendirikan submerek untuk Aiwa, yang dalam karakter Cina. Ini untuk menargetkan pasar Cina. Aiwa adalah merek internasional dan ditulis dalam karakter bahasa Inggris. Philips juga akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari pemutar Super VCD dan pemutar DVD masa depan. Juga, akan ada keuntungan dari peralatan rumah tangga inovatif lainnya. Dengan lebih banyak keuntungan yang masuk, Philips akan dapat meningkatkan dana R&D mereka untuk peralatan medis mereka. Mereka akan mampu menyalip Siemens di industri mesin medis. Setelah mengetahui Feng Yu memiliki perusahaan manufaktur pagar dengan merek Aiwa, Philips merasa bahwa mereka juga dapat bekerja sama dalam perangkat telekomunikasi dan mengembangkan ponsel.
Philips juga merasa bahwa ponsel akan menggantikan pagar di masa depan. Philips merasa bahwa dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi ponsel untuk menggantikan pagar, tetapi Feng Yu merasa pagar akan menjadi industri yang tenggelam dalam 3 tahun. Dalam 5 tahun ke depan, itu akan digantikan oleh ponsel. Thomas merasa Feng Yu terlalu radikal. Dia bahkan bertaruh dengan Feng Yu bahwa jika permintaan pagar mulai menurun dalam 3 tahun, dan ponsel menggantikan pagar dalam 5 tahun ke depan, dia akan menyetujui satu syarat yang ditetapkan oleh Feng Yu. Setelah menandatangani perjanjian, Thomas segera kembali ke Belanda. Mereka tidak punya waktu karena perlombaan untuk menetapkan standar industri DVD telah dimulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.